Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Ajrina yang akan membahas seputar arsitektur lanskap. Sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngingetin kalian untuk jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian bisa terus update topik-topik menarik seputar arsitektur lanskap. Gimana nih kalian kabarnya? Semoga baik-baik aja ya di tengah era pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini. Gak kerasa kita udah masuk pertengahan tahun 2021, artinya masuk tahun ajaran baru dan penerimaan mahasiswa baru. Pertama-tama aku mau mengucapkan selamat untuk kalian yang udah berhasil lolos dan udah menjadi mahasiswa atau mahasiswi arsitektur lanskap. Pokoknya dimanapun kalian berada dan apapun kampusnya, semoga dengan keterimanya kalian di jurusan arsitektur lanskap, itu bisa menjadi langkah awal kalian untuk bisa mencapai cita-cita, karir, dan juga kedepannya bisa bekerja dengan berbagai pihak dan juga bisa menjadi seorang profesional arsitek lanskap. Pada kesempatan ini, khususnya bagi mahasiswa baru arsitektur lanskap atau yang mau kuliah arsitektur lanskap, aku mau share kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk mahasiswa arsitektur lanskap. Di sini aku rangkum jadi 5 hal yang harus dipersiapkan untuk mahasiswa arsitektur lanskap. Yang pertama, kalian harus coba cari tahu all about kampus. Nah, coba cari tahu mulai dari mata kuliah atau materi apa aja yang akan dipelajari di tingkat 1. Nah, untuk mahasiswa baru spesial di Institut Pertanian Bogor sebagai alma mater IPB nih, ada kewajiban untuk mengikuti tingkat persiapan bersama atau TPB sebelum masuk jurusan. Nah, di TPB kalian akan pelajarin ilmu-ilmu pengetahuan dasar yang mirip yang dipelajarin di SMA, ada matematika, sosiologi umum, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain-lainnya. Pelajarannya mungkin sama, tapi agak lebih sulit sedikit daripada yang udah pernah dipelajarin dulu di SMA. Nah, untuk materinya, kalian bisa cek website kampus dan mulai download tuh materinya ada apa aja. Nah, karena kalian udah nonton video ini, aku bonusin kalian untuk curi start belajar duluan karena aku udah cantumin beberapa mata kuliah yang ada di TPB yang aku cantumin di kolom deskripsi di bawah. Selain materi, kalian coba pelajarin semua aturan kampus, mulai dari apa aja yang diwajibkan dan dilarang oleh kampus, gimana sistem belajar secara online saat ini, dan jangan lupa cari tahu jadwal-jadwal penting, misalnya untuk ujian, pembayaran biaya kuliah, atau hal-hal lain yang diwajibkan kampus untuk kamu ikutin. Kalian bisa buat reminder di HP kalian untuk jadwal-jadwal penting itu. Selanjutnya, kalian juga bisa mulai mempersiapkan untuk belajar public speaking. Di kuliah nanti, kalian dituntut untuk lebih berani dan percaya diri untuk bicara di depan publik. Karena beberapa mata kuliah itu mewajibkan kalian untuk presentasi di depan kelas dan dosen. Nah, kalau kalian gak terbiasa, takutnya kalian akan gugup, gak berani lihat audiensnya, dan bahkan takutnya ngeblank saat presentasi. Nah, kalau sekarang mungkin presentasinya lewat video ya, karena kuliahnya daring. Tapi menurutku sama, kalian tetap harus bisa membiasakan diri. Mengingat kita sebagai seorang arsitektur lanskap, kita harus bisa berbicara dan menyampaikan ide atau konsep desain kita dengan baik dan juga menarik kepada klien. Supaya klien suka dan paham dengan konsep yang udah kita buat. Hal yang kedua adalah kalian siapkan segala peralatan tempur seorang arsitek lanskap. Mulai dari alat tulis dan juga penggaris. Ya, walaupun sebenarnya saat ini kebanyakan gambar arsitektur dibuat melalui software, tapi di kuliah kalian tetap akan belajar bagaimana membuat gambar teknik secara manual. Nah, beberapa alat yang digunakan untuk membantu kalian menggambar diantaranya adalah pertama ada pensil dengan ketebalan B sampai dengan 6B. Ada juga rapido atau disebut isograf dengan merek Rotring dengan 3 pena yang biasa dipakai 0,1, 0,3, dan 0,5. Ada juga penggaris lurus. Ada penggaris segitiga Mohr yang bentukannya kayak gini. Ada juga penggaris segitiga 1 set. Malengkung, penggaris malengkung untuk bantu kita bikin garis lengkung. Ada jangka, basoka, dan biasanya ada pewarna, bisa pensil warna, cat air, tapi aku biasanya pakai kayak gini nih, spidol. Mereknya ada Fine Color dan Copic. Selanjutnya adalah laptop atau komputer. Nah, selain kalian nantinya akan menggunakan Office, Word, Excel, atau PowerPoint untuk kuliah, kalian juga akan menggunakan beberapa software untuk desain taman atau tapak.
Software-software ini emang cukup besar, jadi kalian juga harus perhatiin spesifikasi laptop untuk desain arsitektur lanskap. Karena kalian juga udah nonton video ini, aku kasih bonus untuk kalian untuk spesifikasi laptop yang aku rekomendasiin. Yang pertama harus dilihat adalah prosesornya. Yang pasti makin tinggi core-nya, proses rendering bisa jadi makin cepat dan dibantu juga dengan GPU yang mumpuni. Saran dari aku, kalian pakai paling tidak di Intel i5 atau AMD Ryzen 5. Untuk RAM-nya, ya yang pasti software untuk arsitektur atau 3D animasi itu suka dengan RAM yang gede-gede. Karena softwarenya juga sekarang ukurannya besar-besar. Jadi saran aku kalian bisa pakai di RAM size 16 GB. Untuk VGA atau GPU, Graphics Processing Units, yang biasanya dipakai itu kan ada Nvidia GeForce. Nah, makin tinggi serinya, makin cepat juga rendernya, terutama untuk saat kalian bikin animasi. Nah, kalau sekarang yang paling bagus tuh udah ada RTX, saran aku kalian minimal pakai di GTX karena udah cukup mumpuni sih. Kalau untuk storage, saran aku kalian pakai laptop yang udah pakai SSD daripada hard disk. Yang pasti beda nanti kecepatan kalian dalam running program-program untuk desain arsiteknya. Selanjutnya, setelah laptopnya cocok, kalian bisa mulai untuk membiasakan diri dengan aplikasi dan teknologi dasar dalam perkuliahan nanti. Jadi nanti saat kalian dapat tugas, kalian punya waktu banyak untuk improvisasi gambar atau bikin-bikin efek atau bentukan yang macam-macam. Karena kalian sekarang udah curi start duluan untuk tahu basic-basic dari penggunaan software ini. Nah, software-software yang dipakai diantaranya ada AutoCAD, SketchUp, Lumion, ada Photoshop, CorelDRAW, dan untuk perencanaan itu ada juga menggunakan ArcGIS. Yang ketiga, kalian bisa coba untuk mulai asah sisi kreativitas kalian. Kalian bisa mulai belajar berekspresi lewat gambar. Kalian juga bisa buka literatur-literatur atau majalah-majalah arsitektur untuk membangun kepekaan kalian terhadap gambar, ruang atau desain-desain taman atau yang lainnya. Kalian juga bisa buka contoh portofolio atau contoh-contoh karya dari lomba desain taman atau ruang terbuka. Yang keempat, kalian coba untuk lebih peka terhadap tanaman dan bisa juga mulai menanam dari rumah. Karena sebagai arsitektur lanskap, elemen utama kita adalah tanaman. Jadi, coba untuk lebih kenal lagi dengan tanaman. Kalian coba untuk menanam apapun di rumah. Karena biasanya kalau kalian langsung praktek, kalian belajar langsung dari pengalaman dan biasanya akan lebih paham dan ingat. Nah, sekarang kalau misalnya kalian jalan terus lewatin tukang yang jual tanaman, kalian bisa deh mampir untuk lihat-lihat, bisa juga untuk sekalian nanya nama tanamannya, harganya berapa, dan kalau iseng kalian bisa beli tanaman itu dan bisa langsung praktek di rumah. Nah kan secara tidak langsung kalian sebenarnya udah mulai menerapkan ilmu arsitektur lanskap dengan membuat taman kecil di rumah. Yang kelima, coba ikutin webinar atau bergabung dengan keanggotaan atau komunitas lanskap. Hal ini supaya kalian tuh bisa memperluas jaringan kalian dan bisa menggali ilmu-ilmu baru tentang arsitektur lanskap. Nah, kalau untuk webinar atau obrolan tentang arsitektur lanskap itu udah ada banyak banget. Selain dari kampus, bahkan ada juga yang sekarang bentuknya udah berupa podcast dan YouTube seperti yang kalian tonton sekarang. Beberapa di antaranya kalian bisa coba join atau follow, misalnya ada Landscape Talk di Instagramnya @landscapetalk atau podcast @podcastobrolan. Nah, untuk keanggotaan organisasi lanskap yang pernah aku ikutin di kampus di IPB yaitu Himpunan Mahasiswa Arsitektur Lanskap atau yang disingkat Himaskap. Dan untuk wadah profesi arsitektur lanskap itu kalian bisa ikut di Ikatan Arsitektur Lanskap Indonesia atau yang disingkat IALI. Kalian yang punya latar belakang pendidikan S1, S2, atau S3 arsitektur lanskap itu bisa menjadi anggota IALI dengan mendaftar menjadi anggota asosiasi. Nah, IALI juga mempunyai cabang berdasarkan domisili. Untuk kalian yang misalnya kuliah di IPB, berarti kan kalian domisilinya di Bogor, berarti kalian bisa join di IALI Bogor. Untuk info lengkapnya kalian bisa cek di @iali_nasional, IALI Jabar, atau @iali Bogor. Oke, sekian dulu video kali ini.
Udah banyak banget tips yang aku share untuk mempersiapkan menjadi mahasiswa arsitektur lanskap. Semangat persiapannya, semoga lancar kuliahnya, dan yang pasti jaga kesehatan selalu. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan sampai ketemu lagi di next video. Bye!